Dan kita akan diskusikan persoalan ini bersama dengan Arifin Abdul Majid, Ketua Umum Perkumpulan ABDESI. Dan kita juga mengundang Ali Mokhtar Ngabalin untuk juga bergabung mewakili kantor staf Presiden. Kita sapa terlebih dahulu Pak Arifin. Assalamualaikum, selamat malam Pak Arifin. Waalaikumsalam, selamat malam. Ya, Pak Arifin, saya jadi bingung nih terus terang ya Pak ya. Bapak Ketua Umum Perkumpulan ABDESI yang saya dengar megang SK Menkumham. Jadi kalau Bapak pegang SK Menkumham yang kemarin teriak-teriak dukung Pak Jokowi sebagai Bapak Pembangunan Desa itu pegang SK siapa Pak? Gini Pak, usulan Pak Presiden Joko Widodo menjadi Bapak Pembangun Desa itu sudah dicetuskan waktu Sinlatnas tahun 2019. Dan permohonan itu juga disampaikan waktu itu. Saya juga ikut waktu itu, masih selaku sekjen waktu itu. Tapi kalau kemarin, dan saya sudah memiliki SK Kemenkumham, hasil Munas waktu 2016, lanjut kemarin 2021. Di dalam aturan ABDESI, bahwa tidak diperkenankan ABDESI itu mendukung salah satu yang berbau politik, seperti mendukung bupati, wali kota, gubernur, dan presiden. Apalagi ini menyangkut nama ABDESI. Artinya ABDESI tidak paham akan aturan konstitusi. Di dalam konstitusi kita, bahwa presiden itu belum ada yang namanya 3 kali seperti Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2015 tentang Desa. Kepala desa itu boleh untuk menjabat 3 kali. Tapi kalau untuk presiden kan belum ada konstitusinya. Itu artinya ABDESI harus belajar cerdas tentang peran fungsi daripada hukum itu. Itu. Sebelum jauh Pak, sebelum desa kan tidak boleh. Sebelum jauh ke sana Pak Arifin, mohon maaf saya potong ya Pak ya. Pak, kita kan lihat ini kan tidak sedikit yang berkumpul dan mengatasnamakan ABDESI ya. Saya ingin tahu, Anda kenal tidak setidaknya Pak Surtawijaya ini atau kelompok-kelompok yang hadir di sana? Oh, kenal Pak. Itu kan bareng-bareng dengan kita, sama pengurus juga. Nah, saya mau konfirmasi juga. Saya dengar Bapak mengatakan bahwa yang hadir di sana adalah kelompok yang dibayar, begitu Pak. Saya mau tahu, apakah betul memang semua yang hadir di sana adalah kepala desa? Saya belum bisa memastikan karena saya tidak ikut. Dan kedua, saya belum ada informasi. Tapi saya positive thinking itu adalah kepala desa. Pak, soal bahwa rencana ada usulan untuk mendukung Pak Jokowi 3 periode. Betul tadi Bapak sebutkan bahwa semestinya memang kepala desa tidak terlibat secara dalam politik begitu ya. Tapi Bapak pasti mengukur juga sebetulnya andai kata usulan itu disampaikan oleh ABDESI, apa konsekuensinya? Gini loh Pak, jadi sebenarnya kita jangan barter politik Pak. Kebaikan presiden itu udah jelas, kita tinggal melaksanakan program-program beliau sampai ke arus bawah sebagai kepala desa dan perangkat desa. Karena beliau jelas sekali adalah presiden yang benar-benar pro rakyat, pro desa. Itu udah jelas, jangan dibaterkan dengan politik. Kasihan kepada presiden. Presiden tidak apa-apa. Jadi ini momok tidak baik nanti kepada presiden. Seolah-olah presiden itu meminta didukung oleh kepala desa. Seolah-olah kepala desa itu dimobilisasi melalui ABDESI. Itu nanti kesannya akan jelek terhadap presiden. Saya selaku pasien terhadap pemerintah pusat, dan saya sampai hari ini tetap Pak melaksanakan program-program pemerintah pusat. Seperti aja tadi malam, saya berdialog dengan Kepala BKKBN dan perwakilan DPD dan Bupati, bagaimana kita mensukseskan Perpres nomor 72 tahun 2001 tentang penurunan stunting. Artinya kami ABDESI benar-benar itu menjaga marwahnya presiden. Nah ini kasihan presiden, jangan diusung-usung, kan udah jelas sejak beberapa waktu presiden. Jangan sekali-kali untuk mengusung 3 kali, karena ini tidak sesuai dengan konstitusi. Kenapa diulang lagi? Seperti ada penggiringan gitu kasihannya itu Pak. Apalagi nama ABDESI loh Pak. Dan kita sudah tersambung bersama dengan
Ali Muchtar Ngabalin, tenaga ahli utama Kantor Staf Presiden. Selamat malam, Bang Ali. Selamat malam Abraham, selamat malam Pak Arifin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Bang Ali, kami mau tahu respon Anda mengenai yang dipersoalkan oleh Pak Arifin tadi. Mereka memegang perkumpulan abdesi SK Menkumham yang mempertanyakan kumpulan yang hadir mendukung Pak Jokowi 3 periode. Saya kira Abraham, yang paling penting dari pertanyaan Anda ini sangat internal terkait dengan status apa yang sedang mereka bincangkan atau mungkin sedang mereka masalah internal ya tentang status dan kedudukan organisasinya. Saya kira mungkin terkait dengan usulan 3 periode atau hal-hal yang mungkin mereka sampaikan dalam kapasitas itu saya bisa mungkin memberikan tanggapan. Tapi kalau menyangkut status organisasi, saya kira saya tidak dalam kapasitas yang cukup. Oke, tapi bagaimana dengan usulan yang dimaksud Bang Ngabalin? Sedikit banyak kan kita sudah dengar Pak Jokowi menyampaikan kemarin di Borobudur akan taat konstitusi. Tapi soal bahwa abdesi kubu Surta Wijaya ini akan berencana untuk mendukung 3 periode, bagaimana meresponnya? Saya kira hal yang normal saja, bukan saja abdesi, tetapi banyak sekali ormas-ormas, banyak sekali masyarakat, banyak sekali kelompok maupun komunitas yang juga mengirim kabar, pesan, kemudian ada yang telepon. Saya kira normal-normal saja karena alamnya adalah alam demokrasi, negara kita negara demokrasi, negara memberikan jaminan terhadap ekspresi untuk bisa mengemukakan pendapat dan lain-lain sebagainya. Tapi kan sama kami akan terus mengawal dari pernyataan Bapak Presiden bahwa konstitusinya jelas, ya aturannya jelas tentang periodisasi masa jabatan Presiden. Jadi saya kira biarlah masyarakat berpendapat, biarlah masyarakat menyampaikan pikiran, pendapat dan apa yang mereka mau sampaikan. Jangan dihalang-halangi dan tidak boleh ada satu orang pun bisa menghalangi mereka. Bahwa aturan konstitusi sudah ada, sehingga mari kita didik publik, kita didik juga masyarakat agar masyarakat juga bisa tercerahkan dari dinamika dan wacana yang sedang diajukan. Anda tidak melihat usulan ini mengganggu netralitas dari dan independensi dari kepala desa yang seharusnya bekerja membangun rakyat di sana begitu ya, tanpa harus terlibat dalam politik? Ya, kepala desa itu warga negara yang punya hak politik untuk dipilih dan memilih. Masa sih dia tidak boleh berpendapat? Masa sih dia tidak boleh berwacana? Masa sih dia tidak boleh mengungkapkan pendapatnya di ruang publik? Begitu luar biasa. Negara dan konstitusi negeri ini memberikan ruang dan waktu kepada para pemerintahan di desa itu. Jadi ini kan organisasi. Abdesi itu adalah sebuah organisasi massa masyarakat yang dia boleh bersikap, berpikir, dan berpendapat. Tidak ada hal yang perlu diperdebatkan di situ. Mari kita dorong supaya dia bisa mengemukakan pendapatnya dengan baik. Pak Arifin, tanggapan Anda, Pak? Oh begini Pak, kalau saya kan tadi sudah sebut, setiap warga negara berhak untuk berserikat, berkumpul, karena diatur oleh undang-undang. Mengeluarkan pendapat, baik tulisan maupun secara tertulis, itu juga bebas. Tapi di sini organisasi abdesi yang beranggotakan kepala desa dan perangkat desa, baik secara aktif maupun yang bernegasi, di dalam ADART-nya tidak diperkenankan untuk terlibat dalam konteks politik, termasuk dukung-mendukung, karena diatur oleh ADART-nya bahwa abdesi itu adalah independen, dan kepala desa juga sebagai warga negara memiliki keterbatasan dalam konteks dukung-mendukung karena kepala desa itu adalah berhubungan langsung dengan masyarakat. Ya, dengan bupati, wali kota, gubernur, dan presiden, dia boleh menjadi ketua partai. Tapi kalau kepala desa tidak diperbolehkan untuk menjadi ketua partai karena dia memiliki sebagai insan yang independen, tidak berkiblat kepada siapapun di tengah-tengah masyarakat pedesaan.
Itu Pak intinya. Jadi kami terusi karena Abdesi jangan sampai masuk ke ranah konteks politik. Sebab ini adalah sampai kesah begini karena dulu tahun 2014 pernah Abdesi mendukung calon presiden. Ya. Nah, terjadi polemik ini dari situ contohnya. Inilah pengalaman, jangan sampai terjadi. Karena pro dan kontra di desa itu tidak akan satu kata, satu suara dalam konteks politik. Jadi kepala desa itu harus menjadi panutan bagi warga masyarakat yang berpolitik. Baik, terima kasih atas waktu Anda Bapak sudah berbincang bersama kami, Pak Arifin Abdul Majid, Ketua Umum Perkumpulan Abdesi, dan Bang Ali Mukhtar Ngabalin, tenaga ahli utama kantor staf Presiden. Terima kasih Pak Arifin.